Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalaluddin Ilyas dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Marit Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Psikologi Abnormal. Sejarah psikologi abnormal ini dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah diawali dengan demologi awal. Demologi awal ini dimulai dari para arkeolog menemukan kerangka manusia zaman batu dengan lubang sebesar telur pada tengkoraknya. Interpretasi yang muncul terhadap lubang tersebut adalah bahwa nenek moyang kita di zaman prasejarah percaya bahwa perilaku abnormal, perilaku yang menunjukkan abnormal, merefleksikan adanya pengaruh dan serangan dari roh-roh jahat. Jadi ketika seseorang pada zaman dahulu itu mengalami gangguan klinis atau yang berperilaku abnormal, maka hal yang dilakukan oleh nenek moyang pada saat itu adalah membuat lubang di tengkoraknya. Hal itu bertujuan untuk mengeluarkan roh-roh jahat yang merasukinya. Dan teknik yang digunakan itu adalah disebut trepanation, yaitu menciptakan sebuah jalur melalui tengkorak sebagai jalan keluar bagi roh-roh jahat tersebut. Yang selanjutnya adalah demologi, merupakan suatu doktrin yang menyebutkan bahwa perilaku abnormal seseorang disebabkan oleh pengaruh roh-roh jahat atau kekuatan setan. Demologi ini ditemukan dalam budaya Cina, Mesir, dan Yunani. Pada zaman kuno, orang-orang yang berperilaku abnormal sering dikirim ke kuil untuk persembahan pada Aesculapius, yaitu dewa penyembuhan. Para pendeta percaya bahwa Aesculapius akan mengunjungi orang-orang yang menderita ketika mereka tertidur di dalam kuil dan memberikan penyembuhan melalui mimpi. Di zaman ini, zaman Yunani kuno, ketika seseorang ini berperilaku abnormal, lalu seseorang itu dikirim ke kuil untuk penyembuhan orang itu. Jadi si dewa ini ketika seseorang itu tertidur di kuil tersebut, si dewa ini datang dan untuk menyembuhkan melalui mimpinya. Yang selanjutnya adalah pada tahap kedua, yaitu penjelasan fisiologis awal terhadap gangguan mental pada masa Roma dan Yunani kuno. Di masa fisiologi awal ini ada tokoh yang terkenal pada abad 5 Masehi, yaitu Hippocrates. Hippocrates adalah bapak kedokteran penemu ilmu medis modern, memisahkan ilmu medis dari agama, magik, dan tahayul. Ia menolak keyakinan yang berkembang pada masa Yunani. Dia ini menolak keyakinan yang berkembang pada masa Yunani kuno. Ia tidak percaya bahwa jika seseorang ini mengalami gangguan mental itu adalah karena dirasuki roh-roh jahat. Dia tidak percaya. Dia beranggapan atau dia berasumsi bahwa jika seseorang ini mengalami gejala gangguan mental ini karena itu adalah hukuman yang diberikan oleh Tuhan, dan sebagai wujudnya adalah diberikannya suatu penyakit fisik, gangguan mental seperti itu. Itu adalah sebagai hukumannya. Hippocrates menjelaskan tentang pentingnya otak dalam mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi manusia. Menurutnya, otak adalah pusat kesadaran, pusat intelektual, dan emosi, sehingga jika cara berpikir dan perilaku seseorang menyimpang atau terganggu, berarti ada suatu masalah pada otaknya. Jadi Hippocrates ini berasumsi juga bahwa kesadaran seseorang ini berpusat pada otaknya,
Jika eh, jika cara berpikir seseorang itu menyimpang, maka ada hal yang terganggu atau masalah pada otaknya. Ia merupakan pelopor somatogenesis, suatu ide yang menyebutkan bahwa kondisi soma tubuh mempengaruhi pikiran dan perilaku individu. Jika soma tubuh seseorang terganggu, maka pikiran dan perilaku juga akan terganggu. Ia juga merupakan pelopor suatu ide yang menyebutkan bahwa kondisi soma, jika tubuh seseorang itu terganggu atau terusik, maka perilaku dan pikirannya juga akan terganggu, seperti itu. Hippocrates mengklarifikasikan gangguan mental ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama mania, untuk mengacu pada kegembiraan yang berlebihan. Yang kedua yaitu melankolia. Melankolia ini adalah menandai depresi yang berlebihan. Yang ketiga yaitu phrenitis, demam atau peradangan otak, untuk menandai bentuk perilaku yang aneh. Ia lebih percaya pada hal-hal yang bersifat natural. Jadi Hippocrates ini percaya hal-hal yang bersifat natural daripada supranatural. Hippocrates percaya bahwa suatu pola hidup tertentu akan mempengaruhi kesehatan otak pada tubuh. Ketiga kategori gangguan mental tersebut sampai sekarang masih digunakan dalam DSM-4 dengan nama yang berbeda. Yang pertama mania. Manusia menjadi salah satu kategori dalam gangguan mood, yaitu bipolar, mekanik, depresif. Yang kedua melankolia, depresi. Yang ketiga phrenitis, skizofrenia. Selain Hippocrates, ada juga dokter dari Roma yang mencoba memberikan penjelasan naturalistik tentang gangguan psikonetik. Mereka adalah Asklepiades dan Galen. Keduanya mendukung pelaku yang lebih manusiawi dan perawatan di rumah sakit bagi para penderita gangguan mental. Jadi di masa fisiologi ini ada tiga tokoh. Ada Hippocrates, lalu Asklepiades dan Galen. Ia mendukung perlakuan jika seseorang ini mengalami gangguan mental ini, mendukung bahwa ia diperlakukan sebagai manusiawi di rumah sakit yang mengalami gangguan mental tersebut. Yang tahap selanjutnya adalah zaman kegelapan. Di zaman kegelapan ini kembali lagi ke zaman demologi. Kematian Galen sebagai dokter terakhir pada masa klasik Yunani menandai dimulainya zaman kegelapan bagi dunia medis dan bagi perawatan serta studi tentang perilaku abnormal. Jadi di kematian Galen ini mulai lagi ke zaman yang awal, yaitu di zaman demologi. Di zaman pertengahan dan Renaissance, kalangan gereja dan Kristen meluaskan pengaruhnya. Gangguan mental kembali dihubungkan dengan pengaruh spiritual dan supranatural. Di zaman pertengahan ini para kalangan gereja dan Kristen ini mulai meluaskan pengaruhnya, bahwa gangguan mental ini dikarenakan oleh pengaruh dari roh-roh jahat. Kembali ke semula, yaitu di demologi awal. Para pemuka agama pada masa itu melakukan suatu upacara untuk mengeluarkan pengaruh roh jahat dari tubuh. Metode tersebut dinamakan exorcism. Renaissance bermula di Italia pada tahun 1400-an dan menyebar secara berangsur-angsur ke seluruh Eropa. Zaman ini dianggap sebagai peralihan dari dunia pertengahan menuju dunia modern. Ironisnya, ketakutan akan penyihir juga mengalami peningkatan
trauma pada akhir abad ke-15 sampai akhir abad ke-17. Perwakilan Gereja Katolik Roma meyakini bahwa penyihir membuat perjanjian dengan iblis, mempraktekkan ritual setan, dan melakukan tindakan-tindakan mengerikan seperti memakan bayi dan meracuni hasil panen. Jadi para pendeta ini meyakini bahwa penyihir melakukan perjanjian dengan iblis, mempraktekkan ritual setan dan melakukan tindakan-tindakan mengerikan seperti membunuh bayi dan meracuni hasil panen. Lalu pada tahun 1484, Paus Innocent meminta kepada para pendeta di Eropa untuk mencari para tukang sihir dan mengumumkan hukuman mati bagi penyihir. Nah, jadi pada tahun 1484 ini Paus atau pendeta meminta kepada para pendeta, Paus Innocent meminta kepada para pendeta di Eropa untuk mencari para tukang sihir, untuk mengumumkan hukuman mati bagi penyihir, karena ia beranggapan bahwa yang melakukan hal itu adalah yang melakukan ini yang bersekutu dengan para jin atau setan. Selama 2 abad berikut, lebih dari 100.000 orang yang dituduh sebagai tukang sihir telah dibunuh. Untuk menemukan tukang sihir tersebut, dibuat buku panduan dan dilakukan tes terapung. Tertuduh yang tenggelam dan terbenam dianggap tidak bersalah, sedangkan tertuduh yang dapat mempertahankan kepala mereka di atas permukaan air dianggap bersekutu dengan iblis. Jadi para sihir ini dihukum dengan ditenggelamkan. Nah, jika seorang penyihir itu tidak tenggelam, ya maka akan dibunuh. Nah, jikapun itu tenggelam maka akan mati, sama aja ya bahasanya. Tenggelam dan tidak tenggelam ini sama-sama mati. Witch hunting mulai mereda pada abad 17 dan 18 di Spanyol pada tahun 1610 sebagai tuduhan terhadap tukang sihir yang ditangkap dinyatakan batal. Di Swedia pada tahun 1649 Queen Christina memerintahkan untuk membebaskan semua tukang sihir kecuali mereka yang benar-benar terbukti melakukan pembunuhan. Di Perancis tahun 1682, Raja Louis mengeluarkan dekrit tentang pembebasan tukang sihir. Eksekusi terakhir terhadap tukang sihir dilakukan di Swiss pada tahun 1782. Sampai akhir zaman pertengahan, semua penderita gangguan mental dianggap sebagai tukang sihir. Yang selanjutnya adalah pembangunan asilum. Asilum ini adalah pembangunan rumah sakit. Jauh sebelum Barat mengenal metode penyembuhan penyakit jiwa, berikut tempat perawatan pada abad ke-8 di kota Baghdad. Menurut Syed Ibrahim dalam bukunya berjudul Islam Medines 1000 Years Ahead, rumah sakit jiwa atau Insane Asylum telah didirikan para dokter dan psikolog Islam beberapa abad sebelum peradaban. Nah, di zaman ini sudah mulai sadar bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental ini harus diberikan penanganan khusus atau tempat khusus untuk seseorang yang memiliki gangguan mental. Hampir semua kota besar di dunia Islam pada era keemasan telah memiliki rumah sakit jiwa. Selain di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, Isnain Asylum juga terdapat di kota Fez, Maroko. Selain itu, rumah sakit jiwa juga sudah berdiri di Kairo, Mesir pada tahun 800 Masehi. Di Asylum
itu ditampung dan dirawat penderita gangguan mental dan para gelandangan. Mereka dibiarkan untuk tetap bekerja dan tidak diberi suatu aturan hidup yang jelas. Nah, di rumah sakit ini malah mereka ini disuruh untuk bekerja dan diberi suatu aturan hidup yang tidak jelas. Kondisi di Bedlam saat itu cukup menyedihkan, ya. Suasana sangat bising, para penghuninya dirantai di tempat tidur mereka dan dibiarkan terbaring di tengah kotoran mereka atau berkeluyuran tanpa ada yang membantu. Kemudian Bedlam berkembang menjadi hiburan masyarakat untuk mencela dan menonton tingkah laku orang sakit jiwa tersebut. Bedlam sendiri kemudian menyediakan tiket untuk dijual kepada masyarakat. Nah, jadi Bedlam ini malah sebagai tempat tontonan, ya. Bukannya ini adalah tempat penyembuhan bagi para seseorang yang memiliki gangguan mental, malah sebagai tontonan. Ini sangat menyedihkan sekali di rumah sakit tersebut. Yang selanjutnya adalah gerakan reformasi. Konsep baru tentang gangguan dan penyakit mental muncul Revolusi Amerika dan Perancis sebagai bagian dari proses pencerahan bidang rasionalisme, humanisme, dan demokrasi politik. Orang gila kemudian dianggap sebagai orang sakit. Nah, jadi di gerakan reformasi ini sudah mulai sadar bahwa seseorang yang memiliki gangguan mental ini adalah orang sakit, ya. Jadi harus ditangani secara serius dan diberikan tempat sebagai untuk penyembuhan dia atau tempat rehabilitasi seseorang yang mengalami gangguan mental. Ciarugi di Italia dan Muller di Jerman menyuarakan tentang treatment rumah sakit yang lebih humanis, tetapi perwujudan konsep baru dalam bidang ini dipelopori oleh Pinel. merupakan Pinel kemudian mulai pekerjaannya dari Ans Lums di Paris yang bernama La Vicente pada tahun 1793. Kemudian pada tahun 1795 dia ditempatkan di Salpetri, rumah sakit jiwa untuk wanita. Ia membebaskan pasien dari ikatan rantai dan pasung, kemudian memperlakukannya sebagai orang yang sakit dan tidak diperlakukan seperti seekor hewan. Pinel berpendapat bahwa rumah sakit seharusnya merupakan tempat untuk treatment, bukan untuk mengurung. Normal yang selayaknya didekati dengan perasaan iba, memahami mereka, serta diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai individu. Pinel juga menentang adanya hukuman dan pengusiran bagi mereka penderita gangguan mental. Jadi di tahap reformasi ini para seseorang yang mengalami gangguan abnormal, mereka sudah mulai dirawat dengan baik, ditangani dengan baik, dan diberikan pelayanan yang baik di rumah sakit, ditempatkan di tempat rumah sakit yang memiliki tempat yang layak untuk mereka. Sekian dari video saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.